Selamat malam, guys. Selamat malam. Coba yang hari ini semangat buat belajar, boleh nggak kasih virtual reaction, virtual clap? Ini sih extra mile namanya ya. Lu semua biasanya kita kan Jumat, tapi emang Rabu ini cuma ada 1 bulan 1 kali. Dan gue yakin buat yang mau ikut ini berarti ini menunjukkan bahwa you guys mau menyelam lebih dalam untuk firman Tuhan karena bahan-bahan yang ada di submarine ini benar-benar bahan-bahan yang cukup dalam untuk kita menyelami lebih dalam bagaimana hidup sebagai murid Yesus. Oke ya, gue langsung aja karena waktunya terbatas. Hai Dea, Joanne, mantap. Oke, ya. Siapa yang bulan lalu ikut? Boleh tulis di Zoom chat. Jawab saya yang bulan lalu ikut. Yang bulan lalu ikut, coba. Oke, mayoritas ikut ya. Praise the Lord. Nah, gue sangat bersyukur karena ketika bahas sesuatu materi yang lebih dalam, artinya kita tuh diajak menyelam lebih dalam. Kenapa? Kalau kita menyelam lebih dalam, pasti kita, kalau analoginya kapal selam itu, kita melihat keindahan yang berbeda gitu dari lautan atau perairan yang lebih dangkal karena lebih dalam gitu ya. Nah, jadi gue harap teman-teman semua di sini seperti yang tadi Cigebi bilang, take notes karena if you are not taking notes, it means you are not taking it seriously ya. Ketika teman-teman nggak taking notes berarti nggak serius. Jadi gue harap teman-teman taking notes ya. Apa itu submarine? Kembali lagi gue review teman-teman bahwa submarine itu kapal selam. Tujuannya apa sih? Di dalam kapal selam ini, kita pengen mendalami the Great Commandment dan the Great Commission. Ya. Nah, dalam kapal selam itu kita bisa menyelam lebih dalam bareng-bareng. Makanya tujuannya sama, pastikan. Ya iyalah satu kapal selam, kita ada dalam satu kapal yang sama, nggak mungkin satu kapal itu punya tujuan yang beda kan? Pasti sama, yaitu the Great Commandment dan the Great Commission. Nah, itulah Lighters Submarine. Dan gini teman-teman, pada dasarnya kita tuh diajak semua untuk masuk ke dalam kapal selam itu untuk menjadi same team ya, untuk menjadi same team. Oke, gue lanjut lagi. The Great Commandment itu apa? Nah, inilah The Great Commandment. Gue minta Koko Arvin untuk bacakan The Great Commandment. Boleh Koko Arvin? Ini ada di slide, di layar. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sikap segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Thank you, Ko Arvin. Nah, teman-teman, lu harus ngerti bahwa ayat ini jangan sampai lu lupa. Atau lu bosan. Atau lu alergi untuk mengulang mendengar ayat ini. Karena ini apa? Hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya apa? Ini hukum benar-benar merangkum semua. Bahkan di situ ditulis ya, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teman-teman tahu nggak sih kalau ada gantungan kunci, berarti kunci-kunci lainnya itu kegantung semua sama satu gantungan kunci kan? Nah, gantungan kunci ini adalah hukum ini, teman-teman. Ya, jadi hukum ini penting banget. Artinya apa? Tuhan mau kita kembali love God and love people. Jadi dalam submarine ini kita akan diajarkan tuh lebih dalam lagi bagaimana mencintai Tuhan dan mencintai manusia. Nih ya, perhatikan baik-baik wajah gua nih ya, gua udah di spotlight kan. Problem pertama kita itu bukan kita dicintai Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu dilakukan lagi betapa dia mencintai kita. Tapi kadang-kadang isu kita melakukan firman adalah kita mencintai Tuhan dengan segenap hati tadi ya ayatnya dan mencintai sesama. Kata kuncinya apa? Mencintai. Nah, di sini kita akan belajar, bukan hanya belajar, kita akan praktek
ya. Di small group kita praktek. Nanti mungkin kalau udah mulai ada ibadah onsite. Anyway, good news, minggu ini kita udah mulai ibadah onsite di PVJ. Buat yang mau datang boleh banget asal udah vaksin dan di atas 12 tahun. Daftar langsung di CLCC Apps. Pulangnya misalnya kita bisa fellowship. Gue sama home gue aja udah fellowship onsite ya. Ya, ada Darren, ada Dave, ada Kenneth, ada Dea di sini home gue. Kita udah fellowship onsite. Di situ makin kelihatan semua bagaimana, apakah kita mengasihi atau cuma cari fun. Hukum ini penting banget. Hukum ini benar-benar penting diaplikasikan setiap saat. Berikutnya, The Great Commission. Nah, The Great Commission boleh nggak gue minta Cigebi buat bacain? Cigebi, Gebi Areta. Sorry, ngelek. Oh iya. Boleh bacain? Matius 8 ayat 18 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, nah ini The Great Commission. Jadi kembali lagi, setelah kita saling mengasihi di dalam kapal selam, kita juga pikirin tuh di luar banyak perenang-perenang lainnya yang mungkin di lautan tuh nggak lagi ada dalam kapal selam. Perenang-perenang bebas. Pergi, jadikanlah orang-orang yang mungkin berenang di sana untuk masuk kapal selam kita juga. Jadikan murid dan baptis mereka. Ya, jadi di Lighter Submarine kita nggak mau cuma menikmati hidup, menikmati pertemanan, tapi lebih dari itu kita mau juga untuk peduli sama yang di luar. Kenyamanan bukan sebuah tujuan, ya, tapi pertumbuhan dan juga penggenapan pada tujuan. Itulah yang menjadi tujuan dari The Great Commission, The Great Commandment, dan Lighters Submarine. Nah, oke, oleh karena itu, ya, kita kemarin kan udah ngejelasin tentang dua hal ya, 2C. Ada komitmen dan contribute. Ya. Nah, setelah kita mengalami komitmen dan kontribusi, pribadi kita pun mungkin perlu bertumbuh. Bener nggak sih? Masa lu cuma contribute, komitmen, tapi kita nggak bertumbuh di dalam kapal selam. Ada 5 poin penting, nah teman-teman bisa catat ini ya, bagaimana yang mempengaruhi pertumbuhan pribadi kita dalam kapal selam. Seperti hari ini yang gue lakuin itu adalah teaching. Ya, 2, community itu pertemanan, persekutuan. Nah, yang ketiga nih penting banget, disiplin pribadi. Keempat, ministry atau pelayanan. Kelima, respon dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan banyak fokus di poin keempat, yaitu ministry. Coba sama-sama tulis di Zoom chat, ministry. So far komunikasi gue oke? Bisa diterima? Oke ya, coba kasih jempol buat yang oke. Virtual thumbs up. Iya, so good. Gua harap lu semua siap mendengarkan poin penting tentang ministry ini ya. Oke, komitmen untuk contribute akan membawa pertumbuhan pribadi dalam Tuhan. Salah satunya adalah nilai servanthood. Nah, apa sih nilai servanthood, teman-teman? Nilai servanthood adalah nilai kehambaan. Ya, waktu kita mau kontribusi, kita dibuat melayani. Ya, dan tanpa sadar spirit kehambaan kita, spirit hamba kita meningkat. Mungkin beberapa teman-teman mulai tanya, loh kok jadi hamba sih? Jelek banget bahasanya hamba gitu kan. Kayak rendah banget. Nah, perhatikan dengan baik. Ini yang menarik teman-teman. Di dunia, hamba itu diartikan seperti sesuatu yang rendah. Tapi lu tahu nggak sih? Bahwa Tuhan justru mengharapkan, mengajarkan untuk kita punya spirit kehambaan atau servanthood, ya. Kita lihat ayatnya di Matius 23 ayat 11. Nah, ini bagus banget ayatnya nih. Gua coba play dulu deh. Yang bahasa Inggrisnya bagus. Boleh minta bacain nggak? Joanne, can you read it for us? Matius 23 ayat 11. Do you want to stand out? I want to stand out. Then step down, be a servant. Thank you, Joanne. Nah, Matius 23 ayat 11, terjemahan The Message bilang seperti ini.
Lu pengen stand out, lu pengen diakui orang, lu pengen viral, lu pengen populer, lu pengen ada stand out gitu, berdampak, then step down, be a servant. Ini menarik ya, menarik banget gak sih? Tuhan tuh beda banget culture-nya. Nah, gue mau bilang gini, culture di kapal selam kita, ya, culture di kapal selam kita juga ini, yaitu apa? Step down, be a servant. Untuk mencapai sebuah kemuliaan, kita bukan naik ke atas, tapi turun ke bawah, be a servant. Salah satunya lewat pelayanan. Kenapa? Karena pada dasarnya sifat dasar kita itu dilayani. Di semua grup gue banyak yang cerita gini, gue tuh happy banget loh. Soalnya kenapa? Sekarang tuh kalau ada apa-apa, enak. Kalau di rumah sekolahnya, ada orang tua, dilayani, tiba-tiba udah ada ini, tiba-tiba udah minta ini disediain, semuanya disediain. Pada dasarnya kita semua senang dilayani. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk apa? Step down, be a servant. Nah, salah satu ladang terbaik atau field terbaik atau platform terbaik adalah ministry atau pelayanan. Ya, gue pernah mikir gini teman-teman. Bentar-bentar Ko Alvin. Tapi di gereja juga kan ada yang dilayani kan? Oh iya, betul. Tetap karena kita melayani ada yang dilayani ya. Contoh, kalau misalnya lu Koko Alvin udah jadi pendeta kan tinggi tuh ya, seakan-akan berkhotbah gitu kan. Pasti akan dilayani kan, nggak usah melayani. Oh, sorry. Ingat ya teman-teman, nilai melayani ini Tuhan benar-benar ajarin kita supaya kita punya. Posisi mungkin berbeda. Posisi dalam arti apa? Peran pelayanan berbeda. Ada yang mungkin berkhotbah, ada yang mengajar, ada yang jadi MC, ada yang dance. Peran berbeda. Tapi nilai tetap sama, yaitu melayani. Hari ini gue mau bilang teman-teman semua, tegur gue kalau gue udah mulai bosi misalnya. Wah, kok Alvin udah mulai bosi nih, tegur gue. Kalau misalnya gue overlap misalnya, itu berbahaya buat gue. Nah, please layani gue supaya gue juga bisa menjadi servant. Ya, teman-teman, sadar nggak sih? Hati kita tuh terus perlu dilatih, perlu dididik. Nah, salah satunya untuk servanthood ini nilai kehambaan. Dan ministry itu tempat yang terbaik, ya, tempat yang terbaik. Nah, ini pun Yesus lakuin. Siapa yang di sini pernah baca firman di mana Yesus membasuh kaki dari murid-murid? Ada yang pernah baca nggak? Coba kasih virtual thumbs up. Yesus membasuh kaki murid-murid. Ada kan? Nah, teman-teman tahu nggak sih? Yesus itu style kepemimpinannya itu apa sih? Dia, perhatikan ya, dia mentalitas pemimpin, tapi sikap melayani. Gue ulangi ya, dia mentalitas pemimpin, sikap melayani. Namanya apa? Servant leader. Servant leader, pemimpin yang melayani kan. Mentalitasnya, itu dia mimpin, tegas kebenaran. Tegas gitu ya, soal tujuan kehendak Bapa, bukan kehendak manusia. Tegas gitu, tidak sembarangan pakai kekuatannya. Tapi apa? Sikapnya melayani. Tidak kompromi dengan kebenaran, tapi tidak kompromi juga untuk punya sikap melayani. Itulah Tuhan kita. He is a real role model. Luar biasa. He is a servant king bahkan. Raja yang melayani. Bukan cuma leader, dia tuh raja. Wow. Amazing nggak sih Tuhan kita? Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, di dalam submarine ini, gue pengen dorong kita semua untuk masuk pelayanan. Pelayanan di Lighters, yes, masih banyak ketidakidealan, masih banyak. Kenapa? Karena isinya manusia-manusia nggak sempurna. Leadernya gue gitu kurang sempurna juga jelas. Tapi kita semua mau belajar, punya mental melayani. Sikap melayani, melatih nilai servanthood. Ya, dan kita akan belajar juga apa sih di dalam pelayanan bisa bertumbuh itu. Nah, ini perhatikan dengan baik. Ada 3 langkah, 3 poin penting. Servanthood in ministry itu memberi pertumbuhan. Melalui apa sih? Melalui yang pertama adalah receive treatment. Berikutnya adalah signal in our heart. Berikutnya lagi adalah communicate with God. Nah, ini gue akan jelasin 3 poin ini. Dari pertama, kedua, dan ketiga ya.
Oke, are you guys ready? Ready ya? Nah gini, dalam pelayanan itu ada standar, pasti kan. Di Lighters ada standar, ada rundown. Tadi sebelum kita mulai saperin ini aja, gua sama Cigebi, sama Hagen kita bahas. Ya, ada otoritas, ya, ada yang perannya mengambil keputusan, misalnya leader dan sebagainya. Ada kerjasama antar manusia, dan kita semua berbeda. Oleh karena itu 3 cycle ini nggak mungkin kita tidak alami. Ya, yang pertama itu receive treatment. Kita melayani dapat balasan sikap seperti apa? Gua udah coba yang terbaik, tapi ternyata balasannya mungkin seperti apa? Nggak selalu responnya baik. Setelah itu kita mulai kelihatan nih di hati kita ada apa nih? Waktu mulai kita diperlakukan tidak oke. Lah, gue udah pelayanan, ternyata gue digituin. Nah, mulai tuh hati kita kan. Gue udah kayak gini, nggak dijelasin. Wah, ini menarik. Terakhir adalah communicate with God. Ya, kita tuh berharap pastikan begitu melayani gitu kan. Sorry. Kita berharap orang akan mengatakan mantap, tapi ternyata cuek banget ya kok Alvin ya. Cigebi cuek ya. Kok Arvin cuek ya? Biasa-biasa aja tuh. Kenapa nggak ada yang puji ya? Nggak diperlakukan baik, nggak diperlakukan adil gitu kan. Ada yang balik marah. Waktu kita melayani tahu-tahu kita nggak diucapin thank you. Wah, menariklah ini poin pertama nih. Treatmentnya beda-beda. Ternyata disitulah juga ada sebuah pertumbuhan. Kita lihat ya, Rasul Paulus itu pelayanannya dapat receive treatmentnya gila loh. Ya, receive treatmentnya luar biasa sih. Ya, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saya minta Bro Darren untuk bacain, bisa? Darren Daniel. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Lanjut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahkan dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahkan bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lepas dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Oke, thank you. Nah, wow banget gak sih apa yang dialami Rasul Paulus ini? Lu semua pelayanan di Lighters gak pernah ngalamin ini kan? Cigebi pernah dilempar batu gara-gara salah pelayanan? Ko Arvin pernah dilempar batu? Mungkin dari kalian gak ada yang pernah ngalami ini loh. Dilempar batu, 3 kali karam kapal. Mungkin zaman dulu, lu ada dalam sebuah kapal selam yang tujuannya Great Commission, Great Commandment. Lu diserang sama kapal-kapal lain. Zaman sekarang lu nggak ngalami ini kan? Hagen, pernah nggak salah multimedia? Terus lu dilempar batu, pernah nggak? Enggak kan Hagen? Nah, waktu dia mengalami itu semua, justru itu membuat pertumbuhan buat dia. Lihat yang terakhir, dengan tidak menyebut hal lain lagi, urusanku sehari-hari. Cuma satu, untuk memelihara semua jemaat. Ya, kalau lu baca semua ayat-ayat yang Petrus katakan di sini, mungkin di ayat-ayat sebelumnya, dia bilang bahkan,
dalam kelemahanku kuasamu sempurna. Justru dalam pelayanannya Paulus yang begitu mengerikan ini, dia mengalami Tuhan lebih lagi, guys. Wow. Kalau kita mau mengalami Tuhan lebih lagi, you have to go in ministry. You have to go to ministry. Ministry is supposed to bring growth, and sometimes the process is inconvenient. Pelayanan itu membawa pertumbuhan, seharusnya membawa pertumbuhan, dan kadang-kadang prosesnya nggak nyaman, terutama lewat treatment tadi. Kok gue nggak dipuji ya? Kok gue diremehin ya? Kok gue dianggap nggak mampu ya? Kok gue nggak oke ya kayaknya ya? Bahkan waktu lu udah coba pelayanan terbaik, diri sendiri pun kadang-kadang nuduh diri lo. Tidak nyaman. Tapi ketika lu di situ, ya itu justru membawa pertumbuhan. Nanti di poin-poin berikutnya gue akan jelasin kenapa itu bawa pertumbuhan. Ya, next, signal in our heart. Ya, nah ini gue minta tolong bacain lagi. Hagen boleh bacain Hagen Galatia 1 ayat 10-11. Galatia 1 ayat 10-11. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Oke, thank you Hagen. Nah, di sini gue pengen bilang teman-teman bahwa gini, kita mungkin berlomba untuk memberikan kontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Tapi seringkali natur kita itu lebih mudah mencari pujian manusia. Nah, ini signal di hati kita nih teman-teman. Waktu lu dapat perlakuan apapun, hati kita tuh pengennya dipuji manusia. Leader, pacar misalnya, pacar, wih puji kalian kenapa? Wih kalian ternyata di gereja aktif ya. Dipuji orang tua, wih kalian anak yang luar biasa ya, aktif di gereja, papa bangga sama kamu, dan sebagainya. Nah, karena mungkin, aduh gue pengennya pelayanannya yang gitu deh, yang terkenal, yang terlihat. Tujuannya jadi, kita perhatikan dengan baik, waktu lu pelayanan, sinyal di hati lu tuh kelihatan banget. Apakah lu benar-benar mau Tuhan atau cari pujian manusia? Dan gini teman-teman, pelatihan dengan baik ya. Respon-respon di hati itu nggak akan muncul kalau lu nggak terjun pelayanan. Jadi itu nunjukin siapa yang ada di hati lu gitu. Ya, respon yang kita terima dan respon yang keluar dari hati kita akan semakin ditunjukkan waktu kita pelayanan. Gue kasih contoh ya. Diri gue sendiri nih. Gue pikir gue tuh udah oke banget. Gue melayani banyak gitu. Anak muda, waduh, kok Alvin tuh ya pelayanannya dari remaja, kuliah, kerja, semua deh dilayani, dilakuin semua. Ya, di hati gue sempat terbersit. Gini, perhatikan dengan baik. Gue, anak muda, paling spesial di CLCC. Gila nggak? Gue paling spesial. Pelayanan gue banyak. Gue kepake banget nih. Itu di hati gue. Gue akui di tempat ini. Tapi beda banget ya sama ayat tadi ya. Lu cari pujian manusia atau pujian Tuhan atau untuk Tuhan. Tapi di hati gue sejujurnya sering muncul gitu. Sombong banget gak sih? Sombong banget. Ya. Jadi kalau dalam pelayanan mungkin kita kadang-kadang ngerasa diremehkan dan sebagainya. Jangan buru-buru kita tanya, kenapa ya Tuhan, gue teh udah mau melayani tapi kok gak oke ya hidup gue. Kenapa ya? Mungkin Tuhan lagi pengen tunjukin apa yang jadi isi hati lu. Lagi pengen tunjukin apa yang ada di isi hati lu. Termasuk gue, makanya gue tadi curhat ke lu semua. Gue sering merasa diri spesial. Begitu sadar, loh kan sama ya gue juga ditebus. Gue orang berdosa. Ya. Seorang idol sangat ingin dipuji. Dia merasa tidak suka saat tidak dipuji. Nah, gue tuh sama teman-teman. Gue dari kecil, atlet basket. Gue gila dengan yang namanya di spotlight. Jadi pusat perhatian. Jadi spotlightnya, tau gak? Ya.
Kalau popularitas naik tuh semangat banget gitu. Ya. Nah, dalam pelayanan kita bisa tahu betul nggak kita cari perkenanan Tuhan atau kita pengen dipuji manusia. Itu bisa kelihatan kalau kita di pelayanan. Ya, as human, it is natural that we expect to get praise, but what if we don't get it? Gimana kalau kita nggak dapat? Apakah hati kita akhirnya berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Apakah kita di kapal selam bakal menjadi tidak aktif atau berharap pengen keluar dari kapal selam? Mau jadi perenang lagi aja? Banyak banget ya. Terakhir tuh adalah ini ya, communicate with God. Nah, ini terakhir gue akan jelasin. Minta Cigebi buat bacain lagi Cigebi ayat ini. Roma 7 ayat 19, 22 sampai 25. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, ini ayat spesial banget nih penutup ini ya. Terakhir nih ya, gue mau bilang gini teman-teman. Ternyata tadi yang nulis Galatia itu kan Rasul Paulus. Gue pikir kayaknya Rasul Paulus nggak akan ngalamin yang kayak gue. Dia pelayanan pasti tulus tuh. Dia pelayanan pasti tuh nggak mungkin ada maksud pengen dipuji manusia. Orang dia yang nulis ayatnya. Ternyata teman-teman lihat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan gue tahu yang baik, tapi yang gue lakuin itu yang jahat. Wow banget ini. Gue tahu yang baik, tapi yang gue lakuin yang jahat. Ya, dalam batin gue suka hukum Tuhan, tapi anggota tubuh gue ngelawan hukum itu. Kenapa? Gue jadi tawanan dosa. Ternyata Paulus juga sama. Paulus juga mungkin pernah ngelihat hatinya, signal in our heart, in his heart, dia waktu pelayanan pengen dipuji. Ya, tapi kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya adalah gini, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini gue pengen ngajak teman-teman gini, communicate with God. Ya, poin terakhir ini ya, communicate with God. Waktu lu dalam pelayanan muncul perasaan-perasaan bete, nggak dianggap, diremehin, disitulah saat terbaik untuk lu berkomunikasi sama Tuhan. Lu bilang kayak tadi yang Paulus bilang, Tuhan kenapa ya gue waktu pelayanan, kok gue nggak suka ya waktu gue nggak dianggap spesial. Kok gue nggak suka ya waktu gue nggak dipuji Tuhan. Kenapa ya? Padahal ayatnya jelas, gue nggak boleh cari pujian manusia. Tapi kok gue cari pujian manusia ya? Gue kok nggak serius ya sama lu Tuhan? Gue kayaknya ikut gereja cuma ikut-ikut orang tua, ikut temen, supaya dilihat baik. Kayaknya, nah itu saat-saat terindah tuh. Waktu lu muncul signal nggak enak di hati, komunikasi sama Tuhan. Dan tadi ayat terakhir yang paling bagus, syukur kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, sehebat apapun kita, sehebat apapun pemimpin lu, sehebat apapun gua, pasti ngelakuin kesalahan dan menyakiti kalian. Gua pernah bener-bener ya sampai tim pelayanan gue bete sama gue loh, musuhin gue, keluar langsung. Ada. Kenapa? Balik lagi. Waktu mengalami perlakuan gak enak, muncul sikap hati yang mungkin sakit hati dan sebagainya. Terakhir paling penting, communicate with God. Itu menunjukkan sebetulnya apakah kita melakukan karena kelimpahan atau supaya dipuji. Karena Tuhan atau supaya dipuji. Statement terakhir, gue mau bilang gini teman-teman. Our admiration for God's love will make us crave to serve Him.
kekaguman kita sama kasih Tuhan yang membuat kita jadi tergila-gila melayani Dia. Ya, kekaguman kita. Karena kenyataannya kita mau masuk pelayanan pun kita malas, jujur aja. Kita tuh nggak mau hatinya. Ya, kita tuh nggak mau. Tapi kalau kita, yang tadi Petrus bilang, syukur kepada Allah oleh Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus Kristus Tuhan kita lah yang membuat kita menjadi haus dan lapar melayani Tuhan. Pastor Andi bilang seperti ini, teman-teman. Kemarin, pelayanan itu bukan harus. Tidak ada yang mengatakan bahwa harus melayani. Enggak. Lu enggak harus. Pelayanan juga bukan supaya kita diberkati, supaya kita dapat pujian. Tidak ada pelayanan yang bisa membuat kita masuk surga. Perhatikan dengan baik. Berkhotbah pun tidak membuat dosa kita diampuni. Kok Alvin berkhotbah gini, nggak ngebuat gue diampuni, enggak. Perbuatan gue apapun, mau gue khotbah, mau gue nginjili, nggak membuat gue diampuni. Kenapa? Karena gue sudah diampuni. Pelayanan juga bukan karena takut masuk neraka. Tidak ada pelayanan apapun yang bisa menghindarkan kita dari neraka. Kita tuh pasti neraka tanpa Yesus Kristus. Pelayanan juga bukan terpaksa. Kalau kita pelayanan sambil ngomel-ngomel, itu namanya pelayanan di dalam dosa. Itu kata Pastor Andi ya. Tuhan, aku persembahkan hidupku untuk pelayanan. Tapi kenapa? Kok kayak gini ya? Oh, itu dosa namanya. Bayangkan bagaimana respon Tuhan saat menerima persembahan kita yang seperti itu. Ngomel-ngomel, aduh sibuk banget nih pelayanan. Bagaimana? Tapi pelayanan itu harusnya apa? Karena ingin. Kita melayani bukan karena tidak ada kerjaan. Kita banyak kerjaan, tapi kita melayani karena kita ingin. Kita pengen. Karena senang. Saya senang bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Kenapa senang? Senang. Iya, orang Yesus Tuhan kita itu begitu mencintai kita, gue senang dapat kesempatan itu. Nah ini yang terakhir adalah kagum. Pelayanan seharusnya dilakukan dengan alasan karena kagum. Kagum begitu kita menikmati Tuhan. Ya, begitu kita menikmati, begitu kita bersyukur. Ya, luar biasanya Tuhan kita. Ya, saat kita bete, sadar nggak sih? Tuhan nggak pernah bete sama kita. Jadi biarlah kasih Tuhan dan kebenaran firman ini yang membuat kita mau melayani Dia, Tuhan. Itu aja summary hari ini. Gue akan kembalikan ke Cigebi. Wih, kasih virtual clap dulu dong guys. Keren banget. Keren banget. Ada yang mau nanya nggak nih guys? Boleh kalau mau nanya langsung raise hand atau enggak langsung lewat chat aja. Boleh private ke aku, boleh langsung di everyone. Tadi keren banget sih yang aku dapat banget tuh tadi yang untuk jadi servant tuh untuk stand out tuh kita harus step down gitu ya kok ya. Iya. Terus servanthood punya mental leader tapi sikapnya sikap melayani. Wah, itu aku dapat banget sih. Ada yang mau nanya nggak guys? Oke, sambil nunggu mungkin aku mau nanya nih kok. Kan kita semua di sini kan nggak kayak Calvin kan yang full timer gitu. Kita semua kayak punya kesibukan masing-masing, sekolah, kuliah gitu. Terus gimana nih kok cara bagi waktu antara kuliah, antara keluarga, me time sama pelayanan? Oke, very good question ya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi gini teman-teman. Tadi gue bilang kan bahwa pelayanan itu karena kita ingin, bukan karena kurang kerjaan, tapi ingin. Balik lagi, kalau lo ingin, hati lo di sana, karena ini memang hatinya Tuhan, pasti kita akan menemukan cara. Ya, gue mau bilang lagi nih, karena kita kan dicintai Tuhan nih, anak Tuhan ya.
anak Tuhan itu punya sikap otomatis pasti pengen melayani. Ya, betul. Nggak semuanya harus terjun ke pelayanan. Tapi betul mana coba sikap melayani? Ceritain di sini. Ada yang waktu itu gap gini. Dia mau berhenti pelayanan. Kenapa? Gue mau melayaninya di luar. Wah, di mana di perusahaannya? Wah, atau nggak di sekolahnya? Coba ceritain pelayanan di sekolahmu gimana? Taunya dia nggak ngapa-ngapain juga. Yang terbaik jadi juara 1. Atau yang misalnya udah punya pekerjaan, misalnya gue berkati pekerja gue. Ya, sama sih itu mah. Melayani di sini tuh sifatnya apa sih? Kita sadar bahwa tujuan pelayanan utama kita tadi Great Commandment dan ya benar ya, the Great Commandment and the Great Commission. Apakah lu bisa melakukan itu di sana? Nah, itu dulu karena ingin. Ya. Jadi gue yakin banget kesibukan kita itu kalau kita ingin ya tidak menghalangi kita. Termasuk gue melayani dulu itu bukan langsung jadi full timer. Tapi kita semua dipanggil untuk full heart. Makanya tadi katanya ingin, willing gitu kan, full heart. Dulu sibuk banget gap gue. 8 to 5 gue kerja, bahkan 8 to 6 banyaknya. Setelah itu langsung ke gereja, di sela-sela jam lunch, gue sering ketemu orang untuk melayani gitu kan, ketemu karena pelayanan gue banyaknya di penggembalaan. Nah, bagi waktunya gimana? Pasti ada yang dikorbanin. Yang biasanya dikorbanin adalah waktu kita untuk having fun. Nah, tapi balik lagi, menjaga keseimbangan itu penting. Tapi yang sering kali jadi problem adalah waktu kita pengen melayani, tapi kita nggak mau repot. Nggak mau repot. Nah, itu makanya mungkin di situ lu perlu cek apakah lu benar-benar ingin atau enggak. Bagi waktu terbaiknya adalah gini, sekarang gini, gua full time ketemu mungkin orang dalam 1 minggu 10-20 orang. At least lu dalam seminggu masa sih nggak bisa melakukan melayani gitu kan. Ketemu 1 orang, terjun dalam 1 bidang pelayanan. Kalau dalam 1 bidang pelayanan misalnya lu udah terlalu penuh, harus keluar dulu, juga bisa dikomunikasikan kan. Tapi kalau mau tahu prioritas, emang kita itu tetap tanggung jawab utama kita sama Tuhan, kedua sama keluarga, lalu sama studi kita. Tapi jujurlah sama diri sendiri. Kalau gue pengen tanya, apakah waktu main game lu, waktu lu Instagraman, waktu lu main medsos, waktu lu main dan sebagainya, sama waktu lu mikirin ingin melayani banyak mana? Gue jujur ya, dulu gue jauh lebih banyak mikirin waktu melayani, padahal gue lagi sibuk kerja. Di situ gue juga lagi siapin pernikahan. Di situ gue juga lagi siapin gimana beli rumah. Ya, karena gue mulai kenal Tuhan waktu itu udah akhir-akhir kuliah, teman-teman. Jadi gue bisa ceritain waktu gue mulai kenal Tuhan. Tapi aneh di otak gue, ingin. Karena gue mengerti bahwa gue begitu diingini dan dicintai Tuhan. That's why gue ingin. Kalau lu punya hati, pasti lu menemukan cara. Pasti lu mulai memasukkan itu dalam agenda lu. Ya, emang secara porsi prioritas tetap penting. 1, hubungan lu sama Tuhan. 2, hubungan lu sama keluarga. Itu tetap penting. 3, studi lu. Itu penting banget. Ya, tapi agak aneh kalau kita anak Tuhan gak melayani. Sama seperti kayak kalau gua misalnya adalah seseorang pemain basket, gue pasti secara otomatis jaga makan, jaga istirahat, karena gue mau tanding. Status gue itu waktu itu jaga makan, jaga istirahat. Sama anak Tuhan, pelayanan. Yang lagi-lagi tadi ya, jangan bersembunyi di balik, oh iya kan gue aktif jadi organisasi di kampus, di sekolah dan sebagainya. Oke, ceritain apa pelayanan lu di sana. Ya gue sih sibuk sih dan sebagainya. Oke, nah pelayanan lu apa? Gue tanya lagi. Ya gue sibuk sih dan sebagainya. Oke, gue tanya lagi, kenapa bisa kesibukan begitu? Nggak kepikiran pengen pelayanan gitu? Nah, balik lagi cek, apakah kamu benar-benar ingin? Karena kata kuncinya itu, bolak-balik di situ. Ketika lu punya hati, pasti lu menemukan cara.
Gue dulu sibuk banget guys. Kerja 8 to 5 Senin sampai Jumat, tapi gue ambil banyak pelayanan ini sebelum gue full time. Kurang lebih gitu, Gap. Oke, berarti akan selalu ada waktu untuk hal yang kita anggap penting ya kok. Betul. Oke. Walaupun porsinya beda-beda ya, Gap ya. Ya, harus tahu prioritas ya. Salah juga sih kalau lagi studi ada PR malah lu malah ngerjain pelayanan misalnya terus studi lu nggak bener. Nah, itu berarti ada problem. Gue sih dulu waktu kerja oke banget, Gap. Prestasinya. Percaya deh. Coba tanyain. Gue bisa keluarin sertifikat gue. Wih, sombong. Lanjut. Oke, kalau ini ada yang nanya lagi nih. Kalau pelayanan udah jadi kepaksaan, mending kita stop atau kita kasih waktu untuk hati kita tenang dulu? Atau gimana kok? Good question. Kalau udah jadi kepaksaan, tadi kan berarti udah mulai signal in our heart-nya yang muncul ya. Terpaksa. Langkah ketiga yang harus dilakuin, communicate with God. Lakuin obrolan sama Tuhan. Tanya, Tuhan kenapa? Kalau misalnya ternyata masih terus, ngobrol lah sama leader lu. Ngobrol. Kalau ternyata masih terus, better jangan pelayanan dulu. Balik ke cintanya Tuhan. Mulai melayani dulu di informal things. Misalnya ini case by case ya. Di keluarga, di teman sekolah, mulai. Karena FYI teman-teman, waktu gue mulai kenal Tuhan, gue tuh mulai melayani di kantor gue, di lapangan basket. Salah satunya kalau teman-teman tahu Bang Douglas, itu saya yang ajak. Kepikiran aja pengen ngajak dia, gitu kan. Nah, ada hati itu ingin. Ya, ada hati ingin. Nah, kalau ada kepaksa, sorry. Apa ya, gue bersihin. Kalau ada kepaksa, itu signal in our heart yang perlu dikomunikasi sama Tuhan dan kepada leader lu. Mungkin ada bobot yang itu bobot itu tuh bersin. Bobot yang berlebihan atau bobot yang terlalu kurang atau bobot yang nggak pas itu harus dikomunikasiin. Contoh, gue keluar dari pelayanan sering. Gue dulu asyir terus gue keluar. Gue multimedia pernah gue keluar. Terus gue service organizer pernah. Terus gue tim kreatif main drama pernah gue keluar. Semua gue pernah coba. Ternyata gue baru sadar gue mah di penggembalaan. Kenapa gue keluar? Bukan karena gue lari, tapi gue ngerti gue udah mulai kepaksa nih ngelakuin ini, gue nggak nyaman nih ngobrol. Balik lagi, pertanyaannya adalah apa pelayanan yang benar-benar lu lakuin saat ini? Kalau lu keluar terus lu nggak kepikiran lagi, berarti ada yang salah. Jadi sebenarnya akar utamanya tadi loh, karena kita sadar kita dicintai dan kita ingin melayani, kagum sama Tuhan, sebuah kehormatan gue mau melayani Tuhan. Ada di gereja lah kita bisa berlatih di this submarine, yaitu namanya lighters, kita bisa berlatih. Ya, jadi kalau mulai terpaksa tadi ya communicate with God, mulai komunikasi dengan leader, bisa ke small group leader lu, bisa ke mentor lu, bisa ke kakak pelayanan lu, komunikasiin. Kalau mentor-mentor lu nggak bisa jawab, mungkin bisa nanya ke gua nanti, bisa nanya ke mentor-mentor lain. Intinya apa? Anggap bahwa hal itu adalah penting. Tadi CGB bilang ya, kalau itu dianggap penting, pasti kita akan menemukan cara. Kita akan punya integritas dengan hal itu. Kita nggak akan abaikan, cuek dah. Gue lupa nih ada jadwal pelayanan, gue lupa nih ada jadwal submarine, gue lupa nih ada jadwal ini. Nah, itu berarti kita menganggap hal itu kurang penting. Biasanya gitu ya signal-signalnya. Itu sih dari gue. Oke. Ada lagi nih kok yang nanya. Panjang nih pertanyaannya. Kok kalau misalnya kita udah pelayanan tapi lagi ngerasa jauh sama Tuhan, banyak hilaf katanya. Tapi masih pengen pelayanan nih. Apa lebih baik kita berhenti dulu, perbaikin diri, atau bisa tetap jalan aja sambil memperbaiki diri? Soalnya kalau misalnya kayak mungkin posisinya sebagai home leader gitu kok. Ya, kan jadinya takut sesat gitu kalau misalnya kitanya lagi nggak dekat sama Tuhan. Gimana tuh kok? Good question. Gini, ini kalau menurut pendapat gue ya, gue pribadi kan sekarang full time pelayanan sepenuh waktu. Tahu nggak sih, gue tuh sering banget ngerasa jauh dari Tuhan. Gue pikir pelayanan di gereja bikin gue makin dekat sama Tuhan. Enggak. Ngerasa jauh dari Tuhan juga sering. Akhirnya merasa ini cuma sebuah tanggung jawab.
Tapi disitulah tadi mulai muncul kata-katanya terpaksa lah, capek lah, beban lah, pahit lah, transaksional lah, pragmatisme lah mikirnya. Lah gue dapat apa ya? Cuma segini doang. Mulai hitung-hitungan lah. Balik lagi. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Tapi buru-buru balik sama Tuhan. Gue ulangi ya. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Tapi buru-buru balik sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah nggak menunggu lu. God is always waiting for you. Dia selalu lebarin tangan buat terima lu, buat peluk lu. Dan bilang, sekotor-kotornya lu, gue basuh. Tuhan bilang gitu. Darah anak domba membasuh lu. Seburuk-buruknya lu adalah anak Tuhan. Dicintai. Itulah saat-saat terbaik di mana kita perlu pulang. Go home. God is waiting for you. Jangan buru-buru. Ambil keputusan. Tadi, kalau dianggap sesat dan sebagainya, itu intimidasi dari iblis. Iblis tuh tujuannya satu, memisahkan kita dari Tuhan. Iblis tuh nggak takut lu join submarine sekarang. Iblis tuh nggak takut kalau lu hadir di gereja. Iblis tuh takut kalau lu melakukan firman dan lu mau ikut Tuhan benar-benar, mau lakuin firman-Nya. Wow, benar banget kan? Intimidasi dari iblis tuh ngancurin identitas kita. Gitu teman-teman. Ya, benar banget nih, ada yang chatting gue pribadi. Sebenarnya kalau mau ngomong kita nggak layak, ya sampai sekarang pun gue nggak layak. Betul. Tapi Tuhan yang selalu kangen sama kita. Nah, itulah yang jadi bahan bakar. Makanya tadi Pastor Andi bagus banget statementnya. Berkhotbah aja tidak menghindarkan gue dari neraka. Harusnya gue tuh neraka. Berkhotbah aja nggak ngebuat gue nggak berdosa. Tetap berdosa. Sampai hari ini Alvin itu manusia berdosa. Sampai hari ini Alvin sama seorang pembunuh yang ada narapidana sama. Kenapa? Karena seringkali muncul sinyal dalam hati waktu gue pelayanan gue benci. Firman Tuhan ngomong membenci sama dengan membunuh. Jadi gue sering membunuh sebenarnya. Lalu kan pastor kok Alvin? Iya. Sama. Semakin sadar gue tuh gak layak. Tapi gue semakin kagum sama cintanya Tuhan. Nah itulah yang harusnya membuat kita pengen melayani. Jadi itu, yuk buru-buru balik sama Tuhan. Jangan buru-buru ambil keputusan. Mungkin waktu lu pelayanan kayak lu lagi mimpin hall, lu lagi MM. Di situ Tuhan bicara. Ya kan? Nah gitu Cigebi. Oke, jadi kalau misalnya ada masalah apa, jangan malah lari dari Tuhan ya, tapi datang sama Tuhan. Oke. Ini nih kok ada Hegen nanya, kok apakah pelayanan adalah sikap hati yang bisa diterapkan di mana-mana, bahkan di luar gereja pun, atau gimana? Oh jelas. Jelas banget Bro Hegen. Yesus itu, kalau teman-teman tahu, pelayanannya nggak banyak di bait Allah kan? Di jalanan kan? Bahkan dia disebut sering duduk sama orang berdosa, sama pemungut cukai, perempuan berzina pun dia mau ngobrol gitu. Jelas banget. Ya. Tapi balik lagi, oke lu mau pelayanan di luar, coba ceritain. Apa pelayanan lu di luar? Kalau di gereja, itu jelas kita dilatih. Masuk pelayanan gereja, lu tuh tempat lu berlatih. Karena di sini benar-benar, ya kita nggak ada kepentingan apapun kan. Benar-benar diajar untuk melayani Tuhan. Di luar kan belum tentu gitu. Coba, Ko Arvin tadi cerita ke saya, dia ikutan himpunan ya Ko Arvin ya. Apakah pemimpin himpunan Ko Arvin bilang bahwa kita pelayanan karena Tuhan, karena cinta Tuhan, karena kasih karunia? Mungkin enggak ya Ko Arvin ya. Banyaknya bahas prokernya terus kan. Pelayanan karena, masuk himpunan karena apa? Karena lu mahasiswa dari Unpar. Bener nggak Ko Arvin? Ya kan? Nah, makanya hati-hati. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Tuhan, punya melatih sikap melayani, bahkan kita tahu di proker di himpunan kita, yes, kita lagi ikut himpunan, tapi ini melakukan seperti untuk Tuhan.
Jadi gue excellent nih di kampus. Kenapa? Karena melakukan seperti untuk Tuhan. Kenapa bisa gitu? Karena gue terlatih melayani. Sama makanya tadi gue bilang waktu gue di kantor dulu, gue pelayanan. Gue ngelihat manusia itu bukan seseorang yang untuk gue ambil cuan. Nah ini cuan nih bisa ngasih duit nih orang ini bisa ngasih duit orang ini. Enggak. Tapi orang-orang itu gue anggap sebagai manusia yang perlu gue kasihi juga. Ngerti nggak? Admin gua dulu, ada OB dan sebagainya, customer gua, ya bahkan ada salah satu nasabah yang diajak ke gereja, ikut komsel, ikut home. Dimanapun kita berada, kalau kita punya mental melayani, pasti mereka tanya, kenapa lu bisa melayani gini? Oh ya, gua soalnya terbiasa di gereja. Mulai dia mau kenal sama Tuhan kita. Sampai hari ini teman kantor gua ada kurang lebih 4 orang dah yang masih tertanam di home dari teman kantor. 5 bahkan 5. Gitu kurang lebihnya Cigebi. Oke, keren banget ya guys. Jadi pelayanan itu sebenarnya bukan cuma di gereja, tapi waktu di luar gereja, di himpunan, di OSIS, kalau kita lakuin buat Tuhan itu juga pelayanan. Oke. Benar.